Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Hari ini saudaraku adalah ibadah Natal lewat Latsmi seri yang ketiga. Hari ini adalah Desember 2024 tanggal 22, saudara sekalian. Ibadah Natal seri ketiga. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, yaitu dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan Natal lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Beri kami hikmat dan bijaksana, supaya Natal ini Tuhan di tahun ini memberikan sesuatu nutrisi rohani yang baru, memberikan kami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, membawa kami kepada pemahaman Tuhan menjadi manusia, mengajar kami untuk bahwa diri kami sangat berarti bagi Tuhan, bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Kami siap hati, kami siap iman, kami siap pikiran untuk mengikuti ibadah Natal ini. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini sudah sampai di seri ketiga ibadah Natal Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. 2 seri yang lalu, seri yang pertama saudaraku itu udah selesai. Seri yang 2 kemarin adalah temanya Behind the Gift. 1, 2, dan hari ini seri yang ketiga, saudara sekalian. Jadi dari Latsmi, ibadah Natal dalam bentuk khotbah serial, 3 seri.
Hari ini temanya adalah, saudaraku, tema Natal Laksmi, seri ketiga, tema Natal Laksmi, seri yang ketiga adalah Because of Love, karena kasih. Mari jemaat kita perhatikan sesuatu ajaran dari Alkitab yang sangat fundamental, yang sangat basic, saudara sekalian, yang tertulis di kitab suci tentang kelahiran Tuhan. Banyak sekali orang-orang Kristen, bisa saja mereka meragukan Yesus adalah Tuhan. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Tuhan Yesus, pasti mereka mempertanyakan. Apa yang ditanyakan? Kok Tuhan jadi manusia? Saudara, ini menjadi penting suatu pemahaman teologis yang harus diajarkan kepada anak cucu kita, generasi demi generasi, sampai Tuhan Yesus datang. Supaya pemahaman tentang Tuhan yang menjadi manusia itu tidak tergeser, tidak diputarbalikkan, tidak diselewengkan, saudaraku, menjadi suatu tonggak kekristenan, suatu garis lurus bagi iman percaya sepanjang zaman, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada bapak-bapak gereja, zaman reformasi, sampai ke zaman kita. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, sekarang mari kita perhatikan kelahiran Yesus Kristus yang kita baca di Injil Matius tadi itu, saudaraku. Saudara perlu memahami beberapa poin yang saya terus-menerus ulang setiap tahun, karena itu menjadi suatu makan rohani yang kuat bagi anak-anak kita, bagi generasi setiap orang percaya, saudaraku. Mengapa ini harus terus-menerus dikhotbahkan? Karena generasi Kristen baru muncul, orang-orang yang baru bertobat muncul, orang-orang Kristen yang baru mengikuti lewat Laksmi, lembaga Antoni Chang ini banyak, saudaraku. Maka harus diajarkan tahun demi tahun. Jemaat yang datang silih berganti itu supaya bisa menerima pemahaman yang baik tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara perhatikan, semua orang yang bukan percaya Tuhan Yesus itu pasti mempertanyakan, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Di kitab Injil Matius itu, saudaraku, Yesus lahir dari Maria. Yesus itu, saudara sekalian, bukan hasil hubungan suami istri. Yesus bukan hasil hubungan suami istri. Ini suatu poin pertama yang paling basic yang harus kita tanamkan. Karena Yesus adalah, saudaraku, lahir dari anak darah Maria, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yesus dikatakan di Injil Matius itu, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetuju dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya, diberi nama Yesus. Setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf, suami istri, mereka melakukan hubungan, saudaraku. Maka melahirkan anak-anak mereka sendiri, yaitu saudara-saudara tirinya Tuhan Yesus. Ini harus dipahami sangat basic. Mengapa Yesus bukan hasil hubungan suami istri? Jikalau Yesus adalah hasil hubungan suami istri, saudaraku, maka Yesus tidak bisa menjadi juru selamat. Karena Yesus menjadi keturunan daripada Adam dan Hawa. Sama dengan kita. Kita adalah hasil hubungan papa mama, saudaraku. Hasil hubungan papa mama. Tapi Yesus bukan. Jikalau Yesus adalah hasil hubungan papa mama, otomatis Yesus adalah manusia berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa itu bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Tidak mungkin, saudaraku. Yesus bukan hasil hubungan suami istri. Ini suatu basic yang ditanamkan kepada anak cucu kita. Bahkan saya sering mengatakan, dalam dunia medis, saudaraku, manusia itu jadi karena ada 46 buah kromosom, 23 pasang. Jikalau salah satu pasang kromosom itu, saudaraku, mengalami kelainan, maka manusia itu cacat mental, sindrom, dan sebentar saja sudah pasti meninggal. Tetapi, saudaraku, Yesus tidak mengambil
kromosom dari Yusuf. Lahir sehat. Nah, ini bagian kedokteran pun akan susah menjelaskan. Hanya bisa dipahami bahwa karena Yesus adalah Tuhan, saudaraku, dikandung dari Roh Kudus. Jelas sekali berkaitan, bukan hubungan suami istri. Tuhan itu telah lahir menjadi manusia. Orang akan bertanya, bukankah Yesus itu disebut orang berproses menjadi Tuhan? Itu 1000% fatal, saudaraku. 1000% salah ajarannya. Karena Yesus tidak pernah berproses menjadi Tuhan. Tidak, saudaraku. Alkitab mengajarkan adalah God become man. Firman itu sudah menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia, saudaraku. Bukan manusia berproses menjadi Tuhan. Jikalau manusia berproses menjadi Tuhan, manusia yang berdosa, how come become God? Manusia dengan Tuhan itu beda kualitas. Beda sekali, saudaraku. Manusia itu adalah ciptaan. Bagaimana ciptaan bisa menjadi pencipta? Ini sudah terjadi benturan dalam cara berpikir, saudara sekalian. God become man. Firman itu sudah menjadi daging, menjadi suatu cara Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini menjadi sangat basic dalam iman Kristen kita. Oke, saudaraku, saya pikir setiap jemaat yang dengar lewat Latsmi ini, dan jemaat yang punya iman rohani yang sudah terpelihara 10 tahun, 50 tahun selama ini, saudaraku, kita punya iman yang sama. Tapi generasi kita depan, kita harus mawas diri. Harus diajarkan dengan sangat tepat, saudaraku, supaya jangan terjadi penyimpangan tentang Tuhan yang menjadi manusia itu. Oke, jemaat sekalian, ini menjadi basic. Nah, sekarang kita masuk satu pertanyaan lagi. Tuhan menjadi manusia. Di dalam dirinya Tuhan itu datang tidak mempertahankan kesetaraannya. Bahkan menjadi manusia dan bahkan rela, setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Why? Kenapa Tuhan mau seperti itu? Apa yang menggerakkan Tuhan untuk datang berkorban, datang memberikan segala-galanya? Part 1, Jesus was born to be crucified. Part 2, behind the gift, di balik pemberian hadiah, Yesus datang jadi manusia itu. Mengapa, saudara sekalian? Faktor apa yang menyebabkan Tuhan itu mau berkorban sebesar itu? Datang menjadi manusia, meninggalkan segala keagungannya, saudaraku. Hidup di keluarga tukang kayu. Lahir di palungan. Bahkan matinya pun disalib. Kuburannya pun pinjam, saudara sekalian. Mengapa Tuhan itu mempraktekkan hidup yang seperti itu? Apa maksudnya? Apa yang mampu kita tangkap, kita mengerti sebagai seorang Kristen, saudaraku, yang hidup beriman sudah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun, bahkan 2 bulan menjadi orang Kristen. Why? Kenapa harus seperti itu? Why? Kenapa pengorbanannya begitu besar, saudara sekalian? Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan kasih itu rela berkorban. Alkitab mengatakan, Injil Yohanes itu, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Because of love. Karena kasih. Tidak ada jawaban yang lebih tepat adalah because of love. Karena kasih, saudaraku. Kasih yang memungkinkan Tuhan melakukan semuanya itu. Sederhana yuk ilustrasinya. Setiap saudara pernah jatuh cinta kepada suamimu, kepada istrimu. Sekarang saudara punya pacar, lagi pacaran. Seseorang yang jatuh cinta, ini masih manusia, saudaraku, masih sifat manusia yang sangat terbatas. Ketika saudara mencintai seseorang, saudara rela berkorban apa saja untuk orang yang saudara cinta, betul kan? Itu baru level manusia, saudaraku. Tetapi kalau kasih ilahi, Tuhan itu berkorban segala-galanya. Diperlakukan seperti apapun, Tuhan ready untuk you and me. Sekarang pertanyaan sederhana lagi, yang nomor 2, saudaraku. Tuhan itu datang menjadi manusia.
berkorban segala-galanya, memberi aku suatu hadiah menjadi warga negara sorgawi. Cinta dan pengorbanan itu diberikan kepadaku. Siapakah aku? Who am I? Ini suatu pertanyaan dipertanyakan oleh orang sepanjang sejarah kehidupan peradaban manusia, saudaraku. Who am I? Siapa saya? Sehingga saya, you and me itu menjadi sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan harus berkorban segala-galanya. Who am I? Siapa kita, saudaraku? Siapa kita? Seberapa besar diri kita ini? Seberapa besar harga diri kita? Sehingga mengharuskan Tuhan itu datang seperti itu. Alkitab mengatakan, saudaraku, kita-kita ini manusia berdosa ini adalah biji mata Tuhan. Sangat sederhana. Dalam organ tubuh manusia, saudaraku, salah satu yang sangat penting, yang selalu dijaga every second, setiap detik, adalah biji mata. Pasti benar. Biji mata ini, saudaraku, mata ini sangat sensitif. Ada kelopak matanya, sangat sensitif. Dijaga sangat betul. Ada sedikit debu, langsung berinteraksi. Ada sedikit kotoran, mata itu langsung mengeluarkan air mata, membersihkan. Ada suatu cahaya, kelopak mata langsung tutup melindungi mata. Every second. Tidak ada orang yang matanya itu kalau kena pasir, dia santai, tersenyum, gak apa-apalah. Nanti kapan-kapan baru bersihin. Gak ada manusia seperti itu, saudaraku. Mata itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Mata itu diproteksi every second. Setiap detik, saudara sekalian. Dan Tuhan ingin mengatakan, engkau biji mataku. Saudara sudah bisa paham sedalam apa maksud itu. Setiap detik, every second, saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu menghadirkan diri untuk kita lihat, untuk kita pahami, bisa kita sentuh di zaman perjanjian baru. Murid-muridnya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Mereka boleh melihat Tuhan yang lahir itu. Mereka boleh menerima pengajaran tentang Tuhan itu, saudaraku. Sampai ke zaman kita, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya, saudara sekalian. Tuhan Yesus adalah the Savior, juru selamat manusia. You and me adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Terlepas daripada saudara itu sukses atau tidak. Terlepas dari saudara itu orang kaya atau orang miskin. Terlepas daripada saudara itu orang pintar atau orang bodoh. Bagi mata Tuhan, as you are human, itu adalah biji mata Tuhan. Titik sampai di situ. Nggak lebih, saudaraku. Betapa berharganya di mata Tuhan itu. Saudara paham? Saya berharap iman saudara itu terpelihara sampai hari ini. Waktu ikuti Natal di Lasmi, saudaraku. Sadar betul. Because of love. Because of me. Because of us. Because of sinners, kita orang berdosa. Tuhan mau datang seperti itu. Karena kita sangat mahal. Kita sangat mahal di mata Tuhan. Tuhan datang khusus come to this world for you and me. Tapi saudaraku, perlu suatu refleksi rohani sedikit buat kita. Khotbah hari ini khotbah level praktikal, saudaraku ya. Tetapi tetap menggunakan integrative thinking. Kalau Tuhan saja sudah menganggap kita itu begitu penting, mengharuskan Tuhan itu, firman itu menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah zaman kita. Memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Mengajar dari zaman ke zaman, saudara sekalian. Numpang tanya kepada dirimu sendiri dan kepada saya sendiri. Tuhan itu menghargai kita itu begitu besar. Pertanyaannya adalah, di Natal hari ini, apakah engkau juga menghargai dirimu dengan baik? Ini kadang-kadang orang Kristen itu tidak. Bahkan diri kita sendiri pun, ya, kita tidak mampu tanpa kita sadari atau disengaja kita tidak menghargai diri kita. Kita merasa diri kita tidak baik, kita merasa diri kita gagal, kita merasa diri kita banyak kelemahannya, kita merasa diri kita itu tidak sukses, ya, miskin. Kita lihat diri kita itu, kita minder, bahkan rendah diri. Perhatikan poin ini.
Orang-orang seperti itu, saudaraku, mereka tidak memahami cara kerja Tuhan. Mereka tidak bisa melihat the whole picture, seluruh gambaran jelas tentang manusia itu. Mereka tidak menyadari atau mereka ignore bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Saudara lihat dirimu sendiri dan aku lihat diriku. Coba jawab pertanyaan saya. Kau berharga di mata Tuhan? Kamu biji mata Tuhan? Tuhan datang, kamu merayakan Natal. Tapi tahun ini, pada saat saudara merayakan Natal khotbah hari ini, bagaimana you memahami dirimu? Aku kecewa, Pak Antoni. Aku merasa tidak punya apa-apa, Pak. Aku merasa tidak dihargai oleh keluargaku. Aku merasa suamiku tidak sayang saya. Aku merasa hidupku disia-sia, Pak. Saudara, saya ingin Natal hari ini, saudaraku. Karena cinta, Tuhan sudah korban segala-galanya. Tidak mungkin dia tidak pelihara engkau. Hanya kita dalam hidup saya manusia, saudaraku. Kesulitan, tantangan, air mata, pergumulan hidup, seperti menutupi mata rohani kita melihat kebesaran Tuhan itu. Jangan, jemaat sekalian, bangkit dengan suatu gairah hidup yang tinggi. Bangkit dengan suatu kesadaran, aku ini biji mata Tuhan. Masih ada sesuatu yang bisa aku perjuangkan, karena di belakangku ada gunung batu yang besar, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Begitu loh, saudaraku. Kadang tanpa kita sadari, dunia yang penuh panggung sandiwara ini, saudara sekalian, membuat kita minder. Teman-teman yang jauh lebih sukses daripada kita itu, dalam bidang apa saja, membuat kita merasa kecil, jemaat sekalian. No, lihat dirimu sendiri, saudaraku. Kau tidak kecil. Kau sangat berharga. Sekalipun dunia tidak menghargai engkau. Sekalipun keluarga, siapapun tidak engkau menjadi orang berharga. Tapi Tuhan melihat saudara dan saya itu sangat berharga di mata Tuhan. Because of love. Karena cinta. Mengapa Tuhan cinta? Karena engkau bernilai. Karena engkau mahal, saudaraku. Engkau mahal. Saudara sekalian, pemahaman demikian perlu ditanamkan sangat dalam hidup kita, saudaraku. Sehingga kita menghasilkan suatu self-confidence yang kuat. Kemana engkau pergi, di mana engkau bekerja, di mana engkau melayani, sebagai businessman, sebagai pendeta, sebagai missionary, sebagai mahasiswa, saudaraku, kemana kamu pergi, kemana kamu berjuang, ingat betul, di belakangmu ada gunung batu. Tuhan itu sendiri yang selalu memperhatikan, seperti biji mata ini, every second dijaga dengan baik. That is you and me. Saya ingin loh jemaat, Natal sederhana di Laksmi ini. Satu poin ini saja, membuat kamu bangkit dan bergairah hidupnya. Membuat kamu berani menghadapi tantangan hidupnya. Habis ini kita langsung masuk 2025, saudaraku. Ya kan? Tahun baru sudah di depan mata. Waktu berjalan begitu cepat, seperti panah, saudaraku. Begitu cepat. Tinggalkan semua. Hidupmu yang merasa tidak punya siapa-siapa. You have Jesus, man. You have Jesus. Tuhan itu ada di sini. Memperhatikan, menjaga. Dia gembala yang baik. Dia pemelihara jiwamu. Dia tahu bagaimana engkau hidup. Dia menjagamu every second. Saudaraku, Merry Christmas. Nanti di gerejamu ibadah Natal, saudaraku, waktu you ambil lilin, you nyanyi malam kudus, saudara sekalian. Zaman sekarang bukan lilin lagi kan, flashlight di HP itu dihidupin, saudaraku. Waktu you nyanyi malam kudus itu, katakan kepada Tuhan, aku biji mata Tuhan. Because of love, karena Tuhan begitu sayang kepada aku, karena aku mahal. Karena aku mahal, maka Tuhan datang buat aku. He died for me. He was crucified for me.
Dia dilahirkan untuk aku. Sebab aku bisa menyebut, Yesus Kristus is my Savior. Yesus juru selamatku. Jesus is God. Tuhan adalah Allah yang hidup. The living God, the Messiah, the Savior. You bisa pahami begitu, saudaraku. Very good faith. Jaga sampai napas ini berakhir, saudaraku. Jaga dan wariskan ajaran ini kepada anak cucu sepanjang zaman sampai zaman di depan, saudara sekalian. Oke, jemaatku, saudara sekalian, Merry Christmas. Dan seperti biasanya saya umumkan di Natal seri pertama, seri 2, dan seri ketiga ini, saudaraku, selain kita memahami Natal seperti itu, dalam suasana Natal kita membagikan parsel Natal kepada jemaat yang miskin, yang hidupnya minim, yang tinggal di rel-rel kereta api, jemaat yang tinggal di rumah petak, saudaraku, dan orang-orang tua di panti jompo, anak-anak panti asuhan, banyak orang-orang lembaga Anthony Chang Ministry dalam program Setulus Hati yang sudah kita layani tahunan, saudaraku. Setiap bulan kita memberikan sembako kepada mereka. Kemudian setiap tahun kita datang kepada mereka, memberikan mereka parsel Natal. Saya tidak ingin parsel Natal itu asal ada, pakai kresekan. I don't want. Saya buat parsel Natal yang bagus. Kardusnya juga bagus. Isi-isinya juga harus bagus. Tidak boleh asal ada, jemaat sekalian. Sekaligus ini cuplikan, saudara sekalian, mengenal sekilas lembaga Anthony Chang Ministry International. Bagi saudara yang sudah kenal saya lama, puluhan tahun, saudara yang kenal khotbah saya, setiap minggu saudara dengar khotbah, nanti ada cuplikan studio Latsmi, saudaraku, tempat rekaman itu saudara bisa lihat, dan juga office Latsmi, dan juga saudara melihat pelayan-pelayan Latsmi lagi mempersiapkan parsel Natal untuk tahun 2024. Dan bagi saudara yang terbeban, kita masih ada 1 minggu di depan, saudaraku, sebelum parsel Natal itu dibagi. Saudara terbeban, Pak, aku mau ikut dukung dana parsel Natal. Saya secara pribadi sangat bersuka cita. Dalam 2 minggu ini, saudaraku, jemaat yang sering mengikuti Latsmi, jemaat yang ikut khotbah lewat Latsmi, saudara-saudara seiman yang kenal saya dengan baik, mereka memberikan persembahan dana Natal, saudaraku. Kita beli ini, beli makanan, beli beras, beli apa untuk mereka yang sangat membutuhkan, saudara sekalian. Saya sangat bersuka cita. Selain khotbah di atas mimbar, kita juga melayani di bawah mimbar, melayani misi buat orang-orang yang susah, karena mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka itu biji mata Tuhan, saudaraku. Waktu kita datang memberikan parsel Natal kepada mereka itu, seperti kita represent Jesus. Kita mewakili Tuhan, memberikan sesuatu yang menyukacitakan hati mereka, supaya mereka turut merasakan bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka. Baik, jemaat sekalian, silakan saudara ingin memberikan donasi berapa saja, saya sangat bersuka cita. Dan setelah khotbah ini, saudaraku, ada rekening dari lembaga Anthony Chang Ministry International. Saudara silakan transfer di situ, dan juga ada QRIS. Saudara juga bisa lewat QRIS. Oke, saudaraku, saya sangat senang. Selamat Natal, dan silakan menyaksikan cuplikan office lembaga Anthony Chang Ministry International, dan sekaligus cuplikan daripada persiapan tim pelayan untuk paket parsel Natal kepada jemaat yang hidupnya minim. Silakan memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian, ini kantor Latsmi, lembaga Anthony Chang Ministry International, berdiri di Jakarta Selatan 5 tahun yang lalu. Dari kantor ini kita melayani Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak untuk melihat kantor Latsmi, tempat studio rekaman, dan juga di bawah ada tim pelayan Latsmi yang sedang mempersiapkan parsel Natal. Mari kita ikuti jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, ini kantor resmi Latsmi, lembaga Anthony Chang Ministry International yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Ini kantor ini sekarang tim pelayanan sedang sibuk mempersiapkan parsel Natal tahun 2024. Parsel Natal ini kita siapin bagi mereka yang tinggal di panti jompo, anak-anak yang di panti asuhan,
jemaat yang tinggal di pinggiran rel kereta api, mereka-mereka yang hidup minim, jemaat yang kita layani sudah bertahun-tahun, yang setiap bulan kita memberikan sembako, dan setiap tahun mereka mendapat parsel Natal. Saudara-saudara sekalian, parsel Natal diberikan kepada mereka supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Dan setiap tahun pekerjaan kita, pelayanan kita seperti ini, saudara sekalian. Kantor lembaga ini boleh berkenan kepada Tuhan dan terus melayani, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Dan saudara sekalian, ini juga ada studio rekaman Latsmi, yang saudara setiap minggu mendapat mendengar khotbah adalah produksi daripada studio Latsmi, tempat rekaman ini. Studio rekaman ini seperti ini, saudaraku. Ini studio rekaman Latsmi yang saya buat 4 tahun yang lalu, saudaraku. Disinilah setiap minggu hasil rekaman khotbah kemudian diedit oleh tim Latsmi, kameramen, editor, supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat baik yang ada di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Mereka bekerja free, saudaraku, tanpa dibayar karena mereka ingin melayani Tuhan. Ini jemaat yang sudah lama beribadah, mereka mengenal visi dan misi pelayanan daripada lembaga Anthony Chang Ministry International. Ini sekilas, saudara sekalian, profil daripada lembaga ini, supaya saudara yang sudah lama mengenal saya atau baru mengenal saya bisa mengenal pelayanan Latsmi ini secara officially. Kantornya ada di sini, saudaraku. Semoga pekerjaan ini berkenan kepada Tuhan, dan kita akan terus melayani Tuhan, terus bekerja bagi Tuhan, terus memperhatikan mereka yang membutuhkan. Termasuk Latsmi juga mempunyai kantor office saya secara pribadi, office tempat konseling melayani jemaat yang bermasalah, jemaat yang ingin sharing kehidupan mereka, pergumulan suami istri, pekerjaan, kesehatan, berbagai hal pergumulan hidup, saudara sekalian. Termasuk mereka yang mengalami stres atau depresi, mereka bisa datang ke sini untuk konseling dengan saya. Ini adalah kantor lembaga, dan di atas ini saya membangun satu tempat untuk jemaat datang boleh sharing, tempat yang lebih privasi, lebih sifatnya lebih pribadi. Lembaga Anthony Chang Ministry International, kantor ini menjadi berkat bagi mereka yang sangat membutuhkan pelayanan, kekuatan rohani, berbagai hal yang penting, wawasan, pengajaran yang tepat kita lakukan dari sini, saudaraku. Kantor ini berharap terus dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sangat bersyukur karena lembaga ini boleh berdiri sekian puluh tahun. Dan pada mulanya kita tidak mempunyai office. Tapi saudaraku, office sudah ada kira-kira 5 tahun yang lalu, sehingga office ini boleh bekerja secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik, semua tercover dengan baik, semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan Tuhan cukupkan semua. Semoga pelayanan ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, ini kantor Latsmi. Anak-anak pelayan-pelayan sedang mempersiapkan parsel Natal untuk tahun 2024. Semoga menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Mereka sibuk mempersiapkan. Kami selalu memberikan bahan-bahan makanan untuk orang-orang tua. Kami memberikan selimut, memberikan makanan yang terbaik, saudaraku. Bukan makanan sisa, tapi makanan yang terbaik, makanan yang bagus, sehingga mereka boleh menikmati. Ya, mereka boleh menikmati anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan dana parsel Natal. Kami sangat menghargai saudara-saudara sekalian. Dan kita masih punya waktu 1 minggu ke depan baru kita bagikan parsel Natal ini. Jadi ini nanti tanggal 28 ya, kita jalan ya. Iya, 28 kita jalan. Yang untuk panti jompo udah. Panti jompo yang ada itunya ya, selimutnya ya. Kemudian parcel untuk hamba-hamba Tuhan, parcel untuk itu anak-anak kecil udah ada semua ya. Kotak yang kecil untuk anak-anak kecil udah. Nah,
Small box. Small box sudah. Yang small Pindahin ke gede. Oh, di semua pindah ke gede. Oke, iya. Iya. Jadi ini tahun 2024 ya. Tahun lalu kita juga buat, tapi tahun 2023. Jadi nanti kumpul semua pas tanggal 28 ya. Ya kita satu ke beberapa tim lah ke sana. Jadi udah disiapin di situ, udah disiapin semua tempatnya di di satu tempat pelayanannya di mana itu, di panti asuhan mana namanya, ada pondopo ada pakai pondopo sehingga bisa isi banyak orang ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini lagi sibuk mempersiapkan parcel Natal. Ini baru sebagian kecil, kita masih ada 1 minggu mempersiapkan. Kantornya segini, jadi pelan-pelan mempersiapkan saudaraku. Nah, ini yang kita lakukan setiap tahunnya. Semoga menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah ikut mendukung Laksmi ini lewat parcel Natal, dan saudara yang belum mendukung silakan supaya kita bisa berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, saudara sudah ikuti cuplikannya. Puji Tuhan ya, sudah sekian tahun Laksmi menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah sekian puluh tahun Laksmi menjadi berkat rohani lewat khotbah-khotbah kepada banyak jemaat, baik di Indonesia maupun di kota-kota di negara lain, saudaraku. Puji Tuhan. Dan saudara sekalian, untuk hari ini juga, saudara yang terbeban, saya sangat bersuka cita. Saudara ingin memberikan dana parcel Natal, saya mengucapkan terima kasih, saudaraku. Mari kita ikut berbeban bersama saya dan Laksmi untuk membantu mereka, untuk membuat sukacita umat Kristen di tengah hiruk pikuknya Natal ini, supaya mereka merasakan Tuhan itu hadir di rumah mereka, di panti asuhan mereka, di kamar mereka, di dalam kesendirian mereka, dalam kesusahan mereka. Tuhan ada di situ. Amin, saudaraku. Oke, jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu. Because of love, Kau mau berkorban sebesar itu, Tuhan. Because of love. Because of us. Karena kami biji mata Tuhan. Sangat berharga. Maka Tuhan datang buat kami. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami 2 hal ini dari Natal ini setahun ini, saudaraku. Because of love and because of us. Makasih Tuhan untuk semua cinta, pengorbanan, kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami. Perhatian, Immanuel, penyertaan-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Kami bersuka cita. Dan tahun ini juga Tuhan, hati kami ingin memberikan bantuan parcel Natal kepada saudara-saudara seiman kami yang sangat minim hidupnya. Apa yang kami beri Tuhan, boleh menjadi suatu saluran berkat untuk mereka membutuhkan Tuhan. Saya bukti kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi sesama manusia. Kami mengasihi saudara-saudara seiman kami. Dan berkatilah anak cucu kami Tuhan pada saat ibadah Natal. Pada saat kami pergi berlibur Tuhan Yesus, Engkau jaga, Engkau sertai setiap kami. Dan banyak jemaat yang sudah pergi berlibur keluar kota, bahkan keluar negeri, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Materaikan firman hari ini. Turun-temurun, generasi ke generasi, kami mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas engkau. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seumur hidup, sepanjang hidup, seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.